Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Xavier Rofus Kevi, saya dari kelas 9B, nomor absen 12. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi seni budaya, yaitu seni patung. Nah, saya akan menjelaskan beberapa bagian dalam seni patung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga fungsi patung, lalu bentuk dan jenisnya, alat dan bahan, teknik, dan juga praktiknya. Nah, yang pertama kali akan saya bahas yaitu tentang pengertian dan juga fungsi dari patung. Nah, patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan juga memiliki keindahan atau estetika. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang juga dapat meniru benda apapun. Nah, patung ini bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Artinya patung ini bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, ada juga beberapa pendapat yang disampaikan tentang seni patung. Yang pertama yaitu oleh Mika Susanto. Dia mengatakan bahwa seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yaitu dengan mengurangi bahan seperti memotong atau menata. Ada juga aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor atau mencetak. Nah, ada pendapat lain yaitu dari Sunarso dan juga Suroto. Nah, mereka mengatakan bahwa seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Lalu ada juga menurut Kamus Besar Indonesia, yaitu patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Yang terakhir yaitu menurut pendapat dari B.S. Mears, yaitu seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari patung. Yang pertama yaitu patung berfungsi memiliki fungsi sebagai fungsi personal. Nah, karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan juga ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Nah, berikut adalah contoh patung sebagai fungsi personal. Yang kedua yaitu patung sebagai fungsi sosial. Nah, patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa, peristiwa yang bersejarah ataupun untuk mengenang jasa para pahlawan. Nah, dalam catatan sejarah misalnya patung itu diwujudkan dalam bentuk monumen. Nah, seperti ini salah satu contoh patung sebagai fungsi sosial. Yang terakhir yaitu patung sebagai fungsi fisik, yaitu patung bernilai estetika. Artinya menciptakan dan juga membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung dan juga berfungsi untuk memperindah sebuah konstruksi bangunan. Seperti ini contoh patung sebagai fungsi fisik. Selanjutnya ada bentuk dan jenis patung. Seni patung modern dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu patung non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan juga memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut bagaimana adanya, dan juga tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Nah, selanjutnya yaitu bentuk imitatif yang biasa disebut realisme atau representasi. Nah, corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, yaitu contohnya manusia, hewan, atau tumbuhan.
perwujudannya berdasarkan histoplastis atau juga yaitu fisik baik, anatomi, proporsi, harmoni, dan juga kesatuan, unity bentuk. Patung corak realis tampak pada beberapa karya dari Hendro, Trubus, dan juga Sabtoto. Nah, beginilah contoh patung imitatif. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat patung. Nah, bahan patung itu yang pertama ada bahan sedang, lunak, dan tidak keras. Nah, bahan lunak adalah material yang cocok, yang empuk, dan juga mudah. Misalnya ada tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin, dan juga bahan yang mudah dibentuk lainnya. Nah, kelebihan dan kekurangan bahan lunak ini yaitu mudah dibentuk, tetapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam membuat karya yang lebih besar. Selanjutnya ada bahan yang keras seperti kayu dan juga batu-batuan. Nah, bahan yang keras ini dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, dan bahan keras antara lain yaitu batu padas, granit, batu andesit, dan juga batu marmer. Yang terakhir ada bahan cor atau cetak. Nah, bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain yaitu seperti semen, pasir, gips, logam, timah, perak, dan juga emas. Nah, selanjutnya ada beberapa peralatan atau alat-alat yang digunakan untuk membuat patung. Nah, sekali lagi ini tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu butsir. Butsir merupakan alat bantu untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan juga kawat. Nah, yang kedua ada meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Nah, meja putar ini memiliki fungsi yaitu untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang selanjutnya ada pahat. Pahat merupakan alat untuk memahat, mengurangi, dan juga membentuk bahan batu dan juga kayu. Nah, selanjutnya ada sendok adukan. Sendok adukan ini memiliki fungsi yaitu untuk mengambil adonan, menempelkannya pada kerangka patung. Yang terakhir ada alat las karbit dan juga listrik. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik dalam seni patung. Yang pertama yaitu teknik pahat. Teknik pahat ini dilakukan dengan cara mengurangi bahan dengan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan juga batu. Alat yang digunakan yaitu pahat dan juga palu. Selanjutnya ada teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi atau menambah bahan. Nah, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan yaitu sudip. Nah, teknik yang selanjutnya yaitu teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat alat cetakan. Nah, kemudian dituangkan dituangkan cairan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan yaitu cetakan. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik cetak. Teknik cetak itu yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasarnya tanah liat ataupun semen. Yang terakhir yaitu teknik assembling. Teknik assembling ini bisa disebut dengan merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau objek keras, kayu, dan rekatil. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang praktik membuat
patung. Yang pertama yaitu patung dengan bahan lunak. Nah, patung dengan bahan lunak ini cara-caranya yaitu yang pertama dengan membuat sketsanya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tentukan bahan lunaknya. Misalnya tanah liat. Nah, untuk banyaknya bahan sesuaikan dengan desain yang dibuat. Siapkan alat seperti putsir dan juga meja putarnya. Nah, selanjutnya yaitu dengan menempatkan tanah liat di tengah meja putar. Nah, meja putar itu nanti dipakai untuk memudahkan dalam proses pengerjaan karena bisa diputar dan melihat perbandingan dari segala arah. Bentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat hingga mendekati model yang diinginkan. Nah, kalau sudah lakukan pengamatan disesuaikan dengan model sketsanya. Yang terakhir yaitu setelah terbentuknya secara global, sempurnakan bentuk dengan alat bantu seperti putsir dan alat lain yang diperlukan. Nah, sempurnakan dengan pembentukan lebih detail atau bisa juga dihaluskan. Nah, teknik selanjutnya yaitu patung dengan bahan keras. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara dipahat atau diukir. Nah, langkah-langkahnya yaitu sama. Yang pertama yaitu membuat sketsa terlebih dahulu dan tentukan ukurannya. Lalu siapkan balok kayu atau batu sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yaitu pindahkan gambar atau pola di atas permukaan di bahan keras tersebut. Lalu lakukan pemotongan jika masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat hingga mendekati bentuk global. Nah, langkah selanjutnya yaitu buatlah bentuk global yang lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sama dengan sketsa yang kalian buat. Selanjutnya lagi adalah dilanjutkan dengan membuat yang lebih detail atau sempurna dengan cara dihaluskan dengan amplas. Yang terakhir yaitu melakukan finishing atau akhiran dengan cat melamin atau cat akrilik. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan soal tentang materi seni patung. Nah, maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.